Kawan-kawan umat Islam yang saya cintai, tidak perlu kita menjadi ahli fikih, tidak perlu kita misalnya menjadi penghafal Al-Quran, tidak perlu kita mengetahui seluruh buku-buku hadis dan macam-macamnya untuk mengetahui bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan kurban Prabowo itu adalah sah dan halal merupakan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Dan di sini saya meminta Ketua MUI untuk mengundurkan diri, walaupun itu disampaikan oleh kepala bagian fatwanya MUI. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa saya katakan sesat dan menyesatkan? Coba kita pakai logika saja, karena satu-satunya hal yang paling mewah yang diberikan kepada manusia itu adalah akal, itu adalah logika. Karena itulah kita disuruh beragama. Binatang, anjing, kucing, dan lain-lain itu nggak disuruh beragama. Kenapa? Karena mereka tidak punya akal. Akal itulah yang menentukan semuanya. Akal itulah juga yang bisa membuat kita memahami agama itu benar atau tidak. Apakah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu benar atau tidak. Di situ letak kuncinya. Agama itu hanya untuk orang berakal. Untuk orang bodoh tidak wajib sama dia beragama. Karena kebodohannya. Atau orang gila tidak wajib sama dia beragama. Coba kita lihat dulu. Apa yang dikatakan oleh MUI itu sah dan halal dan tidak menyalahi hukum syar'i. Korban Prabowo yang 1098 itu anggarannya dari APBN katanya kan. Tidak salah katanya. Tunggu dulu. Kalau tujuan ibadah itu, namanya korban itu kan beribadah. Apa tujuan dari korban itu? Untuk membersihkan harta kita, untuk mensyukuri nikmat rezeki yang diberikan kepada kita. Makanya kita disuruh berkorban. Kemudian untuk menguji kita apakah kita ikhlas. Seperti sejarahnya korban itu sendiri. Ikhlasnya Nabi Ibrahim, anaknya dikorbankan. Kan itu tujuannya. Nah, dasar dari perolehan ataupun pembelian dari sapi-sapi atau kambing atau onta yang kita korbankan itu harusnya dari harta yang halal kan? Dari uang yang halal kan? Coba kita telusuri lagi. Karena MUI kan mengatakan ini sah. Tentu kesahannya itu yang kita lihat dulu. Sah itu berarti halalkah? Apakah halal Prabowo mengambil uang dari APBN untuk dibelikan sapi 100 miliar? Mungkin halal, mungkin sah. Karena dia adalah presiden, pengguna anggaran juga. Bisa saja ada anggaran strategis, anggaran taktis, macam-macam. Kan ada itu. Tapi sahnya ini kan kita kaitkan lagi di sini. Kita kaitkan karena ini untuk membersihkan harta Prabowo. Kalau itu korban nama presiden, harta presiden. Presiden itu adalah jabatan, tak punya harta sebenarnya. Yang punya harta adalah pribadi Prabowo. Seharusnya ini tidak sah jadi korbannya. Kenapa begitu? Karena ini bukan dari uangnya, hartanya Prabowo. Bukan untuk membersihkan hartanya Prabowo. Ini membersihkan harta negara. Tidak ada ceritanya. Negara ini bersih atau tidaknya kan tergantung pengelolaan negara ini sebenarnya kan. Artinya di sini sudah salah kaprah. Sudah salah penggunaan. Sudah salah juga memberikan hukum dan fatwa kepada korban ini. Sehingga tujuan untuk beribadah itu tidak tercapai lagi. Tujuannya ujung-ujungnya adalah diselewengkan. Diselewengkan bagaimana? Untuk kepopuleran nanti 2029. Itu dalam agama tidak boleh. Tidak boleh kita beribadah hanya untuk ingin terpilih tahun 2029. Kalau kita mau beribadah ya untuk mendapatkan pahala, untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan itu secara sederhananya. Berarti kalau dari segi pemahaman yang secara logika kita umat Islam itu tidak sah jadinya kan? Kalau tidak sah ini adalah tidak halal. Di sini muncul unsur pencitraan. Apa itu pencitraan? Yaitu dengan cara menunggangi agama. Pura-pura kita ini sosial, pura-pura kita ini saleh, pura-pura kita ini alim, pura-pura kita ini dermawan karena kita ini orang yang sangat beragama, rupanya untuk pencitraan. Untuk pencalonan 2029. Itu tidak boleh, itu sama dengan menunggangi agama. Apalagi uang yang dipakai adalah uang negara. Itu sama juga. Pemberian bansos ataupun menyogok para konstituen untuk memilih kita di tahun 2029. Kan sama dengan itu. Dan ini dilegalkan atau difatwakan sah oleh MUI. Tidakkah MUI melihat hal seperti itu? Kenapa ini menjadi sesat dan menyesatkan? Menyesatkan adalah membuat orang lain sesat. Bagaimana kalau ini ditiru oleh seluruh anggota DPR di Indonesia ini? Seluruh penjabat di Indonesia ini tujuannya adalah berkorban, kemudian bersedekah, macam-macam semuanya. Memakai uang negara, tujuannya adalah untuk terpilih kembali.
Coba bayangkan kalau ini tidak dicegah oleh MUI dari sekarang. Kalau ini difatwakan halal, sah, artinya ini sah secara agama, berpahala kita sesuai dengan tujuan dari sedekah tersebut. Kan berbahaya, sangat berbahaya seorang yang diangkat menjadi ketua majelis ulama ini memfatwakan seperti itu. Walaupun fatwanya ringan, kita masih melihat, kita masih mengapresiasi kemarin itu. MUI meminta Prabowo untuk membatalkan diri masuk BOP, itu benar. Benar, pernyataan-pernyataan dari MUI itu banyak yang benar. Tapi sekali seseorang yang betul-betul disucikan di Indonesia ini, itu artinya ulama itu adalah orang yang suci. Tidak boleh ada kesalahan dalam memaknai agama sedikit pun, karena akan diikuti oleh orang-orang seluruh Indonesia, umat Islam seluruh dunia, Indonesia. Bisa kita lihat contohnya kan, kalau umat Islam di Indonesia ini dibodoh-bodohi dengan cara seperti itu, kalau dianggap umat Islam tidak punya logika, sehingga mau saja mengikuti fatwa dari MUI tersebut, kita bisa melihat contohnya bagaimana santri-santri diperkosa, dihamili sampai banyak oleh pengasuh pondok pesantrennya dengan dalih macam-macam, supaya kamu ini bisa cepat hafal Al-Quran, habis Al-Quran harus berhubungan badan dengan saya dulu, ini fatwanya, ini hadisnya, ini macam-macam. Ini tidak tahu nih orang ini. Santri-santri ini tidak pakai logika, hanya taklid begitu saja. Makanya kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk berpikir kritis namanya. Ini nggak benar nih. Sama juga dengan korban itu nggak benar nih. Masa kalau kita harus hafiz Al-Quran untuk bersebadan dengan guru dulu? Ini kan nggak logika, harus pakai logika. Begitu juga. Masa presiden itu berkorban untuk dirinya, seolah-olah berkorban untuk dirinya pakai uang negara untuk pencitraan kan? Kan gampang melihatnya. Seharusnya MUI juga seperti menyuruh Prabowo keluar dari BOP, menyuruh juga sekarang seperti itu. Ini akibatnya fatal kawan-kawan, fatal. Akan diikuti terus-menerus nanti. Hancur negara kita ini dibikinnya. Muncul juga pertanyaan di publik kawan-kawan, di umat Islam, kenapa MUI ini tak sekalipun mengeluarkan fatwa tentang ada katanya Abu Janda seperti itu yang lintang pukang dia mengaku beragama Islam, kemudian khotbah di gereja, kemudian mengatakan bla 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 seperti itu. Seharusnya MUI ikut campur di situ, menyatakan itu, membuat fatwa juga, minimal rilis lah. Atau ada yang mencium kening paus hari itu kan, rilislah sedikit, memberikan saran begitu kan. Itu kan mencemari rasa-rasanya kurang etis. Artinya dalam hal mencium kening paus bukan begitu juga toleransi sebenarnya kan. Bicara mengenai toleransi, MUI mengeluarkan fatwa seperti itu kan mentoleransi perbuatan Prabowo yang sebenarnya sudah salah kan, itu toleransi namanya. Toleransi yang kebablasan, tapi akibatnya sesat dan menyesatkan karena ulama yang menyampaikannya yang akan diikuti oleh orang sesat dan menyesatkan nantinya ujung-ujungnya. Akibatnya tidak dipikirkan oleh para ulama-ulama ini, ulama yang sekarang. Begitu juga toleransi masalah dengan cium kening paus tuh, toleransi yang kebablasan. Nah, kalau kita mau merujuk toleransi yang memang ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak, kita bisa bercermin dengan Buya Hamka. Buya Hamka pada waktu tahun 1981 itu kan dia adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia itu. Dan dia langsung bentrok dengan Presiden Soeharto. Apa yang dibuat oleh Presiden Soeharto yang dilarang, dikeluarkan fatwanya oleh Buya Hamka. Buya Hamka melarang perayaan Natal bersama. Pada waktu itu Pak Soeharto merilis kebijaksanaan atau peraturan membolehkan atau menyarankan untuk merayakan Natal bersama. Jadi umat Islam, umat Hindu, umat yang lain-lain yang ada 5 agama kita atau 4 agama kan boleh merayakan Natal bersama. Itu apa tujuannya? Itu adalah tujuannya toleransi, melihatkan kerukunan antar umat beragama. Begitu juga cium kening paus kan kerukunan antar umat beragama namanya itu. Di situ letak. Dan MUI sekarang toleransi kepada Prabowo juga. Tidak boleh, dalam agama tak boleh ada toleransi yang kebablasan seperti itu. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang saklek betul. Nah, Buya Hamka pada waktu itu karena fatwa dia tidak dipatuhi oleh Presiden Soeharto, dia langsung mengundurkan diri. Ini yang betul dalam beragama. Enggak seperti sekarang, hanya sekedar sudah tidak diikuti oleh Prabowo. Sudah tidak diikuti oleh Prabowo, keluar dari BOP, ini kan fatwa. Seharusnya mundur nih Ketua MUI. Tapi dia tetap. Kemudian sekarang malahan membuat pembenaran kepada yang dilakukan oleh Prabowo. Ini kan udah bersalah dengan cara Buya Hamka. Buya Hamka kalau tidak ikuti fatwa dia mundur. Agar apa? Agar dia keluar dari tanggung jawab tersebut. Dia tidak bertanggung jawab lagi dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, atau rakyat Indonesia pada waktu itu. Karena dia sudah menyatakan melarang. Kemudian dia sebagai ketua MUI pada waktu itu tidak didengarkan. Dia tidak mau bertanggung jawab lagi. Dia keluar dari Majelis Ulama Indonesia itu. Itu yang namanya ulama di Indonesia ini. Itu ulama yang harus dicontoh. Nggak seperti sekarang.
Muncul pertanyaan di kita kan, fatwa dia tidak didengarkan oleh pemerintah. Mereka masih tetap bersikukuh di situ. Kenapa ya? Kemudian mencoba mencari pembenaran dengan tindakan Prabowo yang terakhir ini, masalah kurban. Kalau kita teliti, sebenarnya pengurus Majelis Ulama itu dapat uang dari mana? Apakah mereka digaji? Katanya mereka tidak digaji, cuma dikasih honor. Pertanyaannya, siapa yang ngasih honor? Yang ngasih honor adalah dari APBN. Kalau pusat, dari pusat. Kalau dari daerah, APBD daerah. Oh, di sini baru nampak kuncinya sama kita kan. Rupanya di balik itu ada uang honor, ada uang rapat-rapat di situ. Tapi enggak juga seperti itulah. Itu sudah kewajiban pemerintah sebenarnya, memberikan honor kepada Majelis Ulama Indonesia karena dia sudah bekerja kan. Padahal dalam Islam sebenarnya enggak boleh juga begitu kan. Majelis Ulama Indonesia ini enggak perlu juga digaji sebenarnya. Sebenarnya yang paling bagus menurut saya kawan-kawan, Majelis Ulama Indonesia ini kan katanya dipilih dari daerah-daerah, kemudian pusat, ke provinsi, ke pusat. Sebaiknya begini, diadakan aja pemilihan Majelis Ulama Indonesia ini. Dan jangan digaji oleh pemerintah. Karena kalau digaji oleh pemerintah, mereka ini cenderung nantinya pasti membenarkan orang yang memberi gaji dia kan. Berarti majikannya pemerintah, nggak boleh begitu. Ulama ini kalau pemerintah itu salah ya harus dikatakannya salah. Sebaiknya menurut saya satu kawan-kawan, ada ustadz-ustadz kondang yang hebat-hebat di luar nih, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Khalid Basalama, semuanya dari semua lini ini. Kemudian dari NU yang banyak itu kan, Gus-Gus itu hebat-hebat itu. Sebaiknya dari mereka dipilih oleh umat, kemudian mereka yang jadi pengurus Majelis Ulama Indonesia ini. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mau kalau tidak digaji? Tapi maulah kira-kira ya nak. Karena kalau kita menjadi Majelis Ulama itu, bukankah itu untuk memperbaiki umat, untuk siarnya agama Islam, dan sebenarnya tidak perlu digaji. Tidak perlu digaji sebenarnya. Ya kalau honor bolehlah dari pemerintah kan, tapi bukan dari pemerintah juga. Bagaimana kalau kita buat badan amal zakat itu kan ada. Dari situ mereka dikasihkan honor, bukan dari pemerintah. Kan itu yang paling bagus. Agar apa? Agar fatwa-fatwa yang dikeluarkannya tidak mencong-mencong, tidak sontoloyo seperti sekarang. Hanya sebuah saran, kalau sebaiknya yang ketua MUI sekarang ya mundur aja, karena rusak nila, rusak susu sebelanga gara-gara setitik nila kan. Terima kasih.